Apakah kamu merasa overthinking karena hingga usia 30-an kamu masih belum menikah? Seringkali komentar-komentar negatif seperti gak laku atau terlalu memilih datang menghampiri. Tapi tahukah kamu bahwa ada banyak alasan yang mungkin membuatmu belum menemukan jodoh? Yuk, simak video ini sampai selesai untuk mengungkap alasan sebenarnya dan bagaimana menghadapinya. Halo semua, selamat datang kembali di channel aku, Miss Permata. Hari ini kita akan membahas topik yang sangat penting dan relevan untuk banyak wanita di luar sana, khususnya bagi kamu yang sudah memasuki usia 30-an. Topik kita kali ini adalah bukan gak laku, ini alasan wanita 30 plus belum yakin untuk menikah. Aku yakin banyak dari kalian yang merasa tertekan atau cemas karena belum menikah, meskipun sudah berada di usia yang dianggap ideal. Tapi jangan khawatir, karena hari ini kita akan membahas berbagai faktor yang bisa mempengaruhi situasi ini dan bagaimana kita bisa menghadapinya dengan positif. Pertama-tama, mari kita bicarakan tentang perubahan prioritas. Saat kita memasuki usia 30-an, seringkali kita lebih fokus nih pada karir, pengembangan diri, dan mencapai tujuan pribadi. Ini adalah periode di mana banyak wanita mulai mengejar impian dan ambisi mereka yang bisa membuat pernikahan menjadi prioritas yang kedua. Tapi ingat, fokus pada diri sendiri bukan berarti kamu tidak pantas untuk memiliki hubungan yang sehat dan bahagia. Kemudian selanjutnya, mari kita bahas tentang standar dan ekspektasi. Ketika kita semakin dewasa, kita cenderung memiliki ekspektasi yang lebih tinggi tentang pasangan hidup. Bukan begitu? Ini adalah hal yang wajar ya teman-teman menurutku, karena kita ingin pasangan yang benar-benar cocok dan bisa mendukung kita dalam hidup. Namun, terkadang ekspektasi ini bisa menjadi penghalang jika kita tidak realistis. Penting untuk mengevaluasi ekspektasi kita dan mencari keseimbangan antara idealisme dan juga realitas. Jadi ya sah-sah saja ya kalian menentukan standar bagaimana pasangan kalian nantinya, asalkan memang masih dalam batas yang wajar ya, dalam list scripting jodoh ideal kalian. Lanjut, pengalaman hidup dan kemandirian juga memainkan peran yang sangat besar. Banyak wanita yang telah mengalami berbagai tantangan dan kesulitan yang membuat mereka lebih mandiri dan lebih kuat. Ini bisa membuat mereka merasa sulit untuk menemukan seseorang yang benar-benar sepadan atau yang bisa memahami dan menghargai independensi mereka. Ini adalah hal yang positif, namun penting untuk tetap membuka hati dan pikiran terhadap kemungkinan hubungan yang sehat. Karena ada loh beberapa wanita yang merasa greget ya, akibat sikap lelaki yang kurang peka dan tanggap. Mereka berpikiran bahwa bisa kulakukan sendiri ya kalau tahu begini. Jadi karena merasa semuanya serba bisa sendiri, akhirnya pemikiran tidak memerlukan lelaki itu juga tinggi gitu. Selanjutnya tak kalah pentingnya adalah lingkungan sosial dan kesempatan. Terkadang kita mungkin merasa bahwa kita tidak memiliki banyak kesempatan untuk bertemu dengan calon pasangan yang potensial, terutama jika kita memiliki jadwal yang padat atau lingkungan sosial yang terbatas. Cobalah untuk memperluas jaringan sosial, berpartisipasi dalam kegiatan yang kamu minati, dan jangan ragu untuk mencari peluang baru. Yang terakhir, ketidakpastian dan keterbatasan waktu juga bisa menjadi faktor. Di usia 30-an, banyak wanita merasa tertekan oleh waktu dan ketidakpastian tentang masa depan. Ini bisa mempengaruhi cara kita melihat hubungan dan juga pernikahan. Penting untuk mengingat bahwa setiap orang memiliki perjalanan hidupnya masing-masing dan tidak ada waktu yang terlalu terlambat untuk menemukan cinta sejati. Atau ini teman-teman, banyak terjadi di beberapa kasus klien aku karena sering jadi tempat curhat temen yang gak bahagia sama pernikahannya, bikin perasaan tuh jadi khawatir. Nah, kekhawatiran ini terus membayangi karena jadi tempat curhatnya tidak satu kali dua kali. Banyak yang bilang kalau pernikahan itu awal dari kesengsaraan dan ketidakbahagiaan karena pasangannya yang berubah total nih dari pas pacaran. Pas pacaran sabar, royal, setia, pas nikah jadi emosian, pelit dan tukang selingkuh. Perubahan yang sangat kontras ini tentunya ditakuti dong oleh beberapa wanita, bahkan sebagai pihak pendengar sekalipun. Pasti secara tidak sadar,
langsung membayangkan gambaran buruknya terlebih dahulu. Belum lagi ada yang cerita di KDRT-in, nggak dinafkahi lahir batin, hartanya dihabisin buat selingkuh, dan masih banyak yang lainnya di drama pernikahan. Jadi kesimpulannya adalah ada banyak faktor yang mempengaruhi mengapa wanita di usia 30-an itu belum menikah. Dan bukan karena mereka nggak laku loh ya. Setiap orang tuh memiliki perjalanan hidup yang unik dan alasan tersendiri. Yang terpenting adalah tetap positif, terus berusaha, dan membuka hati untuk kemungkinan-kemungkinan baru. Jika kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya ke channel ini untuk mendapatkan konten-konten inspiratif lainnya. Bagikan juga video ini kepada teman-temanmu yang mungkin membutuhkan motivasi dan dukungan. Jangan lupa juga untuk follow aku di Instagram @konsultanspiritualjodoh untuk update terbaru dan tips-tips menarik tentang hubungan dan kehidupan percintaan serta jodoh kalian. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Semoga kamu merasa lebih percaya diri dan positif setelah mendengar penjelasan ini. Ingatlah, perjalanan setiap orang tuh berbeda ya. Dan yang terpenting adalah tetap percaya pada diri sendiri. Sampai jumpa untuk video selanjutnya dan semoga hari-harimu penuh kebahagiaan dan juga cinta.